Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah keluarga di hari Minggu 25 Oktober 2020 saat ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita itu dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat kami undang untuk duduk kembali. Kita bersama-sama naikkan pujian melalui kidung jemaat nomor 3, bait 1 dan bait yang kedua. Kita terima hukum kasih yang terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang terkasih, mari kita melihat kehidupan kita. Apakah kita senantiasa menempatkan kasih menjadi hal yang utama? Jikalau belum, mari kita menyesali akan segala kelemahan kita. Kita nyanyikan kidung penyesalan melalui kidung jemaat nomor 39, bait 1 dan bait yang kedua.
Kita terima berita anugerah yang terambil dari 1 Tesalonika 2 ayat yang keempat. Berita anugerah diambil dari 1 Tesalonika 2 ayat 4. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Petunjuk hidup baru diambil dari Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Mari kita memuji Tuhan sebagai kesanggupan kita. Mari dong jemaat nomor 451 bait 1 dan bait yang kedua. Mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Allah kehidupan, kami sungguh bersyukur ketika di saat ini kami boleh menghayati kebersamaan kami di dalam keluarga kami masing-masing. Sungguh Bapa, kami bersyukur akan setiap anugerah cinta kasih yang Allah nyatakan bagi kehidupan kami ini. Oleh karena itu, kami pun juga menyerahkan seluruh warga jemaat GKJ Pengging. Allah berkati, Allah anugerahkan kesehatan. Tuhan pakai sebagai alat keteladanan. Tuhan tuntun dalam alat pelayanan. Sehingga dan demikian namamu senantiasa dimuliakan. Ya Abah, ya Bapa, kami pun juga menyerahkan anak-anak kami yang masih dalam bangku studi. Allah berkati, Allah anugerahkan kesetiaan, tanggung jawab, kemampuan, ketekunan, sehingga apa yang menjadi rancangan hidupnya itu pun tercapai. Ya Abah, ya Bapa, kami pun menyerahkan aktivitas pekerjaan kami. Allah berkati, Allah tuntun, Allah anugerahkan kelancaran, sehingga melalui apa yang kami kerjakan setiap hari ini, hidup kami senantiasa berkecukupan dan mampukanlah kami menjadi sarana berkat bagi sesama kami. Ya Abah, ya Bapa, di dalam perjalanan kehidupan kami tidak lepas dari pergumulan, persoalan, tantangan. Mampukan kami mengarahkan hati pikiran kami hanya kepadamu. Mampukan kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa menuntun jalan hidup kami. Ya Abah, ya Bapa, kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang terjangkit virus corona. Allah berkati, anugerahkan pemulihan, Allah anugerahkan kesehatan. Tim medis, dokter, Allah pun juga memberkatinya. Ya Abah, ya Bapa, keberadaan gerejamu yang kudus ini kami pun menserahkan. Allah berkati di dalam tugas pelayanan, dalam tugas pewartaan.
Allah senantiasa menolong, memberkatinya, sehingga senantiasa bertumbuh, berkembang, dan semakin dewasa. Ya Abah, ya Bapa, keberadaan bangsa dan negara kami, Allah berkati, mampukan kami hidup senantiasa mengasihi, kami senantiasa menolong, menopang, sehingga damai sejahtera boleh tercipta di tengah-tengah kehidupan berbangsa kami. Dan demikian Bapa, kami menyerahkan ibadah dalam minggu-minggu ini dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita bersama-sama memberikan persembahan syukur kita. Kita dasari dengan firman Tuhan yang terambil dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mari kita iringi dengan kidung jemaat nomor 395, bait 1 dan bait yang kedua. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjalan dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku, beri kasihnya padanya, serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Dengan bangkit berdiri kita akan menghaturkan persembahan-persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh kasih-Mu, sungguh pemeliharaanmu senantiasa Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kecukupan, rezeki senantiasa kami terima. Saat ini ya Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami kepadamu, kami menghaturkan persembahan. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sucikanlah persembahan ini, sehingga nantinya dapat mencukupi kebutuhan bagi jemaat-Mu di GKJ Pengging, juga untuk kelangsungan pelayanan di GKJ Pengging. Saat ini kami juga berdoa untuk saudara kami yang Engkau pilih mengelola persembahan ini, berkatilah senantiasa karuniakan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang dikerjakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Allah yang Maha Kasih, dalam ibadah keluarga saat ini, sebentar lagi kami akan menerima firman-Mu melalui Bapak Pendeta Jaryono. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan, berfirmanlah karena hamba-Mu siap mendengar.
Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Pendeta Jaryono yang akan menyampaikan firman. Berkatilah, karuniakan dengan Roh Kudus, sehingga apa yang disampaikannya sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni ya Tuhan, jika di dalam kami mengaturkan persembahan dalam ibadah saat ini, terdapat dosa serta kesalahan. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kitab suci pada saat ini terambil dari Matius 22 ayat 34 sampai dengan ayat 46. Matius 22 ayat 34 sampai dengan ayat 46 yang demikian. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu, tidak ada seorang pun juga yang berani menyatakan sesuatu kepadanya. Sampai di sini bacaan kita yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, siapakah yang tahu tentang cinta? Siapakah yang tidak mengenal cinta kasih? Apakah kita pernah merasakan? Kita ganti pertanyaannya. Apakah kita selalu merasakan? Tentu dua hal ini sangat berbeda. Ketika kita pernah merasakan, itu berarti dalam kehidupan keseharian kita belum tentu selalu merasakan cinta itu. Jemaat yang terkasih, umat Tuhan sudah mengenal kasih sejak zaman perjanjian lama. Kata itu sudah menggema dalam ajaran umat Tuhan. Para penguasa agama telah mengumandangkan itu dalam ajarannya yang tertuang di dalam hukum Taurat. Sayang sekali, penguasa agama memberikan tafsir yang terlalu mendalam, sehingga hukum itu menjadi sulit untuk dilakukan dan dipahami.
mereka mengurai hukum Taurat itu dengan 613 aturan. Di mana dari 613 aturan itu dibagi menjadi 248 perintah dan 365 larangan. Kita bisa bayangkan, jikalau kita diperhadapkan dengan hal seperti itu, maka bukan dengan sukacita kita melakukan perintah Tuhan, tapi justru dengan ketakutan. Sebab ketika kita melanggar perintah Tuhan itu, maka ada konsekuensi besar yang harus ditebus oleh orang-orang Farisi. Mereka paham itu dan mereka memberikan hukuman konsekuensi yang harus dikerjakan. Oleh karena itu, perintah Tuhan itu justru membuat orang kecil dan lemah menggelepar. Kehadiran Tuhan Yesus adalah juga hendak dan telah memberlakukan cinta kasih itu. Sentuhan kepada para janda, yatim piatu, orang miskin, dan orang lemah merupakan penegakan terhadap hukum kasih. Sesungguhnya Tuhan Yesus tidak merasa perlu lagi mengungkapkan kata kasih ini, sebab dia sudah memberlakukan hukum itu dalam setiap gerak hidupnya. Tetapi Tuhan Yesus harus menjelaskan kepada orang-orang Farisi dan Saduki, serta seorang ahli Taurat, yang dimana mereka datang menjumpai dan bertanya kepada Tuhan Yesus. Orang Farisi dan Saduki mencobai Tuhan dengan mengajukan pertanyaan tentang hukum yang terutama. Tuhan Yesus menjawab pertanyaan jebakan itu dengan menggabungkan Ulangan 6 ayat 5 dan Imamat 19 ayat 18. Tuhan Yesus memperlihatkan bahwa mengasihi Tuhan dan mengasihi sama manusia tidak dapat dipisahkan. Tidak bisa kita berkata kita mengasihi Tuhan, akan tetapi kita malah membenci saudara kita. Jelas, Tuhan Yesus dan ahli Taurat itu sama-sama mengajarkan kasih dari sumber yang sama, yaitu Taurat. Bedanya, Tuhan Yesus melakukan kasih dan ia sendiri adalah kasih, sedangkan para ahli Taurat hanya sebatas kata-kata. Mereka justru menerapkan hukum kasih itu untuk memeras orang lain. Memang hukum yang pertama dan yang terutama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Sebutan ketiga unsur kepribadian manusia itu dimaksudkan untuk menekankan keutuhan manusia itu, bahwa kepatuhan manusia kepada Tuhan bukan formalitas belaka atau seadanya saja, tetapi mendalam secara totalitas. Mengasihi Tuhan itu hendaknya dengan perasaan yang penuh pimpinan akal budi dan tindakan dinamis. Kasih kepada Tuhan semacam inilah yang mendorong manusia dapat mengasihi sesamanya. Sebab mengasihi sama berarti mengasihi ciptaan Allah yang merupakan gambar wujud Allah itu. Tanpa didasari kasih kepada Allah secara benar, mustahil mengasihi samanya secara benar. Sedangkan sesama manusia yang dikasihi itu bukanlah sama umat Israel saja, tetapi semua orang yang membutuhkan pertolongan, bahkan musuh sekalipun.
Sementara diri sendiri dipakai sebagai titik tolak dalam mengasihi sesama. Manusia yang cenderung mengasihi diri sendiri itu diajak untuk tidak berhenti mengasihi diri sendiri, tapi justru mengasihi sesama. Akan tapi menjadi pertanyaan bagi kita, siapakah sesama manusia itu? Di dalam pokok-pokok ajaran gereja GKJ, sesama manusia dipahami dalam 3 sudut pandang. Sudut pandang yang pertama adalah sudut pandang umat Allah. Sesama adalah mereka yang menjawab penyelamatan Allah. Dan yang kedua, dari sudut pandang asas penyelamatan Allah, sesama adalah semua manusia yang pada dasarnya dikasihi oleh Allah. Dan yang ketiga, sudut pandang kehidupan sehari-hari. Sesama adalah semua orang, terutama yang membutuhkan pertolongan. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kasih itu bersumber dari Allah dan Allah itu kasih. Yesus adalah anak Daud, itu adalah Allah yang hadir di bumi. Matius mengaitkan silsilah Tuhan Yesus dan sumber kuasanya. Tuhan Yesus adalah anak Daud. Nama Daud memiliki otoritas dalam kehidupan umat Tuhan pada saat itu. Farisi dan Saduki serta ahli Taurat tidak dapat menyangkal wibawa nama Daud. Dari keturunannya lah lahir Mesias. Itulah Yesus. Dia adalah Mesias yang diutus oleh Tuhan. Dengan demikian, hukum kasih yang disampaikan oleh Farisi, Saduki, dan ahli Taurat serta Tuhan Yesus sendiri, Yesus adalah kasih. Maka Farisi yang selalu menentang Tuhan Yesus berarti telah menentang ajaran mereka sendiri. Terungkaplah di sini bahwa kemunafikan Yahudi dan Farisi. Oleh karena itu bacaan pada saat ini masih terkait dengan bacaan minggu lalu. Bagaimana orang-orang Farisi, Saduki, bahkan ahli Taurat mencobai dan ingin menjebak Yesus. Oleh karena itu Tuhan Yesus menekankan tentang cinta kasih yang utuh tersebut. Nah, apakah mudah? Apakah gampang? Sungguh sangat sulit. Bagaimana ketika kita diperhadapkan dalam keseharian kita, mereka yang menipu kita, mereka yang menghina kita, mereka yang menyakiti kita, mereka yang mengkhianati kita, menelantarkan kita, memang sulit. Dan tidak pernah dimanapun dikatakan bahwa mengasihi adalah hal yang mudah. Karena begitu sulitnya, maka kita harus senantiasa melatihnya, melatih menerapkan cinta. Mengapa kita harus terus berlatih meskipun terkadang kita bosan, malas untuk berlatih. Kita melihat kehidupan kita. Seringkali kita menghadapi dan mengalami krisis ekonomi. Tentu pada saat ini banyak yang merasakan karena adanya pandemi COVID-19 yang semula bekerja, tapi karena dalam masa pandemi ia tidak bekerja. Ataupun yang memiliki usaha dagang. Yang sebelumnya ramai, tapi karena adanya pandemi ini sepi. Begitu juga dengan krisis iman. Dalam situasi ini kita diperhadapkan bagaimana tanggung jawab iman kita untuk ikut ambil bagian demi keberlangsungan kehidupan. Tentu dengan menerapkan protokol kesehatan. Krisis moral pun kita hadapi saat ini. Begitu banyak orang dalam tindakannya tidak terkontrol oleh apapun moral ataupun etika. Begitu juga krisis kepercayaan dan krisis cinta. Di tengah-tengah keluarga banyak kita hadapi. Yang semula memiliki kepercayaan cinta yang begitu mendalam,
tetapi dalam perjalanan seolah-olah itu terkikis. Oleh karena itu dalam keluargalah kita melatih cinta. Dalam keluargalah kita menemukan cinta yang tulus dan suci itu. Sejauh-jauhnya kita lari dan pergi meninggalkan cinta keluarga dan mencari cinta di luar sana, tidak akan mungkin kita dapatkan cinta keluarga kita, cinta yang sama yang diberikan oleh keluarga kita, yang diberikan oleh orang tua kita, suami atau istri kita, bahkan pula anak-anak kita. Oleh karena itu, dalam perjalanan kehidupan keluarga kita, tentunya kita baru tersadarkan betapa keluarga kita membutuhkan cinta itu, dan betapa hidup kita pun juga membutuhkan cinta kasih itu. Nah, lantas bagaimana dalam kehidupan kebersamaan kita? Gereja pun juga merupakan keluarga. Gereja adalah keluarga Allah. Sehingga melatih cinta pun juga di dalam kehidupan kebersamaan gereja. Pertanyaan yang mendasar adalah, adakah suasana sukacita terasa dalam persekutuan kita? Di dalam penutupan bulan keluarga ini, mari kita melihat setidaknya dalam 1 bulan ini, bagaimana kita menghadirkan, mengupayakan cinta terjadi dalam persekutuan kita. Atau malah kita tidak pernah memikirkan hal itu. Dan sering kali terjadi adalah bagaimana kita terus-menerus menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kita. Cinta tidak terbatas pada emosi dan rasa memiliki. Akan tapi di situ ada kesadaran bersama, melestarikan nilai, kebaikan, belas kasih sayang, pengorbanan diri, empati, simpati, perhatian dan sebagainya dalam bingkai cinta. Berhentilah bicara cinta ataupun kasih jikalau kita sama sekali tidak mau melakukannya. Kasih dapat dipraktekkan apabila kita memperbarui komitmen mengasihi Tuhan dengan sebulat hati, jiwa, dan kekuatan. Dari komitmen itu dipraktekkan tindakan-tindakan konkret seperti yang dicontohkan oleh Sang Guru Agung Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita terus berlatih mencintai. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Kita akhiri bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama berdiri, kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 249, bait 1 dan bait yang ketiga. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam
marilah bersama-sama umat di seluruh dunia dan di sepanjang zaman kita mengikrarkan pengakuan rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat milik Tuhan yang terkasih, marilah kita undur dari ibadah saat ini, kita terima dan senantiasa memohon berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Rohul Kudus kiranya beserta dengan saudara sekalian. Amin. Kita akhiri bersama-sama nyanyikan Kidung Jemaat nomor 413 bait yang pertama.